Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya mengatasi asam lambung atau menyembuhkan asam lambung yang lagi naik ya. Tapi sebelum saya lanjut berbagi tips, saya kasih beberapa kata-kata ya untuk kita yang lagi kambuh asam lambungnya ya. Jika kita lagi kambuh asam lambung atau asam lambung kita lagi naik, maka hindarilah makanan seperti nasi goreng, mie instan, kopi yang sudah dingin jangan dikonsumsi, dan gorengan juga dihindarin. Masakan atau sayur yang sudah dimasak 2 kali atau dihangatin itu jangan dikonsumsi ya jika asam lambung kita lagi naik ya. Terus kopi yang sudah dingin juga jangan kita konsumsi. Hindari memakan buah-buahan seperti nangka, cempedak, dan buah durian, karena itu semua akan mengakibatkan asam lambung kita semakin menjadi ya. Dan cara pertama yang harus kita lakukan, bagaimana cara mengatasinya, adalah cara pertama yang harus kita lakukan, kita sediakan dulu media minyak ya, minyak urut ya, minyak urut. Karena saya di sini berbagi tipsnya cara mengurut asam lambung yang lagi naik ya, atau memijat asam lambung yang lagi naik ya. Jadi setelah kita menyediakan minyak urut untuk mengurut bagian dada dan perut kita, maka cara pertama yang harus kita lakukan, kita dengan menggunakan minyak, kita lakukan dari sini ya, dari dada ini ya, kita tarik seperti ini, kita tarik sampai pusat kita berhenti dan tarik sampai ke pusat. Berarti biasanya kalau asam lambung kita lagi naik, maka di sini kita itu terasa penuh ya, padat ya. Makan sedikit saja kita di sini sudah padat ya, udah macam seperti kenyang ya, seperti kenyang. Padahal kita makan baru sedikit ya, itu pertanda asam lambung kita lagi naik ya. Kita lakukan seperti ini. Ini kita lakukan sampai terasa nyaman ya. Ini tidak perlu dilakukan dengan penekanan yang keras, hanya penekanan sekedar saja ya. Tapi di saat kita melakukan penekanan seperti ini, usahakan jangan sampai lewat pusat ya. Sebelum sampai pusat, kira-kira 1 jari berhenti di situ ya, berhenti. Dan ulangi dari atas lagi, 1 jari sebelum sampai pusat berhenti. Kemudian dari samping sini kita sorong ya, sorong seperti ini arah ke pusat. Kita menyorongnya seperti ini ya, kita lakukan penyorongan seperti ini sampai ke arah pusat begini ya, tapi jangan sampai kena pusat ya. Kita lakukan seperti ini kita lakukan tidak perlu menggunakan tenaga ya, hanya sekedar saja ya. Tapi kalau kita menekannya lebih agak kerasan sedikit, kita merasa nyaman, boleh dilakukan dengan tenaga sedikit ya, agar lebih nyaman ya. Setelah kita melakukan di sini, maka kita melakukan dari samping sini ya, dari samping perut ya, dari samping perut ini kita sorong ke depan seperti ini ya, kita sorong ke depan seperti ini. Ini juga kita lakukan tidak perlu terlalu keras ya, hanya sekedar ya, agar perut kita terasa ringan ya. Kemudian setelah kita melakukan dari samping, maka lakukanlah dari tengah-tengah sini ya, dari bawah pusat, tepatnya dari bawah pusat, dan tepatnya di atas tulang bawah ini ya, tulang bawah kita ya, bawah pusat ya. Kita tekan ke dalam, tekan dan tahan. Kemudian naik ke atas, tapi posisi kita menarik ke atas, jari tangan kita jangan bergerak dari penekanan awal ya. Jari tangan tadi tidak boleh bergerak dari penekanan awal, tetap di posisi penekanan yang awal. Kita lakukan seperti ini, kemudian kita ulangi lagi, tekan dan tarik seperti ini, dan ulangi kembali. Ini kita bisa lakukan 2 atau 3 kali penarikan ke atas. Setelah itu kita bisa mengulangi lagi dari atas seperti ini ya. Lakukan seperti ini dari dada, pertemuan antara tulang dada di sini ya. Kita lakukan di sini seperti ini. Jika memang asam lambung kita lagi naik dan di dalam perut kita juga lagi ada angin ya, itu biasanya kita akan langsung buang angin ya dari bawah ya, bukan cendawan tapi langsung buang angin dari bawah ya. Tekan seperti ini sampai ke pusat, kira-kira 1 jari kita berhenti. Lakukan lagi 2, 3 atau 4 kali penarikan seperti ini. Kemudian setelah itu kita lakukan kembali seperti ini ya. Kita lakukan seperti ini. Ini juga sama, kita lakukan 3 atau 4 kali penarikan seperti ini. Setelah itu kita dari samping kembali ya, kita ulangi ya. Kita ulangi seperti ini lagi sampai ke dekat pusat, atau 1 jari dari pusat kita berhenti, dari samping kita tarik ke depan seperti ini. Kemudian setelah itu kita melakukannya di sini ya, di bawah tulang tadi ya, di bawah pusat, tepatnya di bawah pusat dan di atas tulang ya, di atas tulang bawah ya. Itu kita tekan ke dalam.
semampu kita menekannya, kemudian kita tarik ke atas. Tapi di saat kita melakukan penarikan, jari tangan kita jangan bergeser dari penekanan awal ya. Letakkan jari tangan kita tepat di tulang, kemudian tekan, maka dia akan bergeser dari tulang dan jari tangan kita akan masuk ke dalam ya. Seperti ini. Kemudian tarik ke atas, tapi di saat kita melakukan penarikan, jari tangan tidak bergeser dari posisi awal kita melakukan penekanan ya, tetap pertahankan untuk beberapa saat, kemudian lepas perlahan, tekan kembali untuk beberapa saat, kemudian tarik ke atas, pertahankan untuk beberapa saat, kemudian lepaskan perlahan. Setelah itu kita melakukan dari sini kembali ya. Setelah kita melakukan dari sini, kemudian dari sini kita dari samping kita tarik ke depan, tarik ke depan. Setelah kita melakukan penarikan dari samping ke depan, kita sudah semakin merasa nyaman, dan saat kita melakukan penarikan seperti ini kita merasa enakan ya atau nyaman. Kemudian kita lakukan kembali dari atas seperti ini ya. Ulangi lagi dari atas. Kita tarik seperti ini. Ini biasanya jika kita asam lambung lagi naik, di sini kita akan menemukan keras ya. Ini di sini menemukan keras kita. Dari atas pusat, kira-kira dua jari atau 3 jari ke atas itu kita menemukan keras di sini ya. Perut kita agak beda ya. Di sini kita tekan-tekan seperti ini, perut kita beda. Di sini lebih keras. Dan jika kita tidak menemukan di sini keras, mungkin di samping sini ya. Di samping sini terkadang mau keras atau di sini. Ya, kalau asam lambung kita memang lagi lumayan naiknya, itu biasanya dari sini kemari di bawah tulang dada ini terasa penuh ya, bahkan dada kita separuh ini seolah kita merasakan padat ya. Maka lakukanlah seperti ini, seperti barusan saya contohkan. Lakukan seperti ini sampai benar-benar terasa nyaman, dan perut kita yang keras tadi sampai berkurang rasa kerasnya ya, semakin lembut ya, agak lembutan ya dibandingkan sebelum kita melakukan pemijatan ya. Setelah kita melakukan di sini, kemudian kita bisa melakukan di sini ya, ini ya di samping dada ya, tepatnya di otot dada ini ya. Di otot dada ini kita lakukan penarikan seperti ini. Kita lakukan penarikan seperti ini. Ini kita lakukan boleh kita lakukan sampai terasa ringan ya, atau setengah menit, 1 menit boleh ya. 1 menit lah, 1 menit, ukuran 1 menit kita melakukan penarikan seperti ini ya. Tapi di saat kita melakukan penarikan seperti ini, gunakanlah minyak urut ya. Lakukan penarikan seperti ini. Setelah kita melakukan di sini, kemudian kita lakukan di samping di sebelahnya ya, di sini kita lakukan juga hal yang sama seperti barusan saya contohkan. Kita lakukan seperti ini, penarikan seperti ini. Setelah kita melakukan penarikan seperti ini, maka kita lakukan di sini ya, ini di bawah di bawah dada, tepatnya di tulang dada yang lebih dalam ya, dari perut, dari perbatasan perut ini satu tulang, 2 tulang ya. Kalau kita dari samping ini 1 atau 2 tulang ya. Ini dari perut sini kita naik ke atas. Di sini kita menemukan tempat yang lebih dalam. Terus naik lagi ke atas, di sini juga kita menemukan tempat yang lebih dalam. Itu kita tarik seperti ini ya. Kita tarik seperti ini. Kita menggunakan ini ya, menggunakan pangkal ibu jari, kita tarik seperti ini. Setelah kita tarik, kita sorong ke bawah gini ya. Kita sorong ke bawah dan tekan arah ke pusat. Dari sini kita tarik ke samping, tekan ke bawah dan tekan ke samping, sorong ke arah pusat ya. Dari sini kita tarik dari tengah-tengah dada, kita tarik ke samping sampai di samping, kita seperti ini, dan lakukan penekanan ke bawah. Kemudian kita lakukan ke arah pusat seperti ini ya. Ini kita lakukan sampai benar-benar terasa ringan ya, atau terasa lebih nyaman ya. Lakukan seperti ini terus. Dan setelah kita melakukan di situ, jika kita di sini merasa sedikit agak keras, kemudian kita bantu lagi dari atas ya. Karena proses pemijatan asam lambung ini kita harus teliti cara memijatnya ya. Jika nanti setelah kita melakukan penarikan seperti ini, kita sorong ke arah pusat, nanti di sini kita merasakan lebih keras, maka lakukanlah kembali dari atas seperti ini ya. Lakukan dari atas kembali seperti ini. Terus kita lakukan kembali seperti ini, karena ini pada dasarnya pemijatan yang utama yang harus kita lakukan di sini. Ini ya, tarikan seperti ini ke samping, kemudian sorong ke bawah, arah pusat, dan tekan ke samping arah pusat. Seperti ini ya. Di saat kita melakukan penarikan seperti ini, dan di sini kita melakukan penekanan, maka nanti di sini kita akan menemukan rasa yang sangat enak banget ya.
Walaupun posisi asam lambung kita lagi kambuh, kita tidak pernah merasakan sakit di sini, dan justru kebalikannya, justru kita malah merasakan enak ya dan nyaman, seolah-olah kita tidak mau berhenti untuk melakukan pemijatan di sini ya. Di sini kita menemukan rasa enak, rasa nyamannya. Di sini kita biasa saja sih. Lakukan seperti ini. Dan jika kita melakukan pemijatan dari atas ke bawah, di sini sudah terasa lebih lembut, kemudian di sini keras dan di sini keras, maka lakukan seperti ini ya. Seperti ini, lakukan untuk beberapa saat sampai perut kita benar-benar lembut. Intinya di saat kita melakukan pemijatan perut jangan diputar ya. Jangan diputar seperti ini ya. Jangan diputar karena itu sangat berbahaya untuk asam lambung ya. Jangan diputar. Cara mengurutnya jangan diputar. Cara ngurut seperti yang barusan saya contohkan ya. Setelah kita melakukan di bagian perut dan dada sebagian, kemudian jika kita merasakan asam lambung kita terasa mengganjal di sini ya, di sini mengganjal seolah-olah kita menelan susah ya. Itu biasanya penyebabnya asam lambung lagi naik ya. Kita dari cekokan dari tenggorokan ini, dari perbatasan pertemuan tulang dada dari sini dan sini, ini tempatnya di pertemuan tulang dada di tengah-tengah leher ya, atau di tenggorokan ya. Ini kita tarik ke bawah atau 2 jari dari tempat pertemuan tulang dada di tenggorokan tepatnya, 2 jari di sini. Ini kita lakukan penekanan seperti ini ya, tekan dan putar seperti ini. Ini kita akan menemukan rasa nyeri ya. Di sini kita akan menemukan rasa nyeri. Tekan dan putar seperti ini lakukan sampai benar-benar rasa nyerinya hilang, tapi tidak perlu terlalu keras ya, karena di saat kita melakukan penekanan di sini, jika asam lambung kita memang lagi naik, itu tidak perlu terlalu keras, itu juga udah terasa sakit ya. Lakukan seperti ini terus. Setelah kita melakukan di sini, setelah ringan, kemudian kita lakukan di sini ya. Ini di sini kita lakukan penekanan seperti ini ya. Ini kita lakukan seperti ini. Ini kita melakukan penekanan di sini, kita letakkan jari tangan kita cukup dengan 1 jari ya, kita letakkan di sini. Ini di antara tulang dada dari kanan ke sini dan tulang dada dari kiri ke sini, tepatnya di tengah-tengah pertemuan ya, pertemuan tulang dada ini. Jika kita letakkan seperti ini jari tangan kita, itu udah terasa sakit jika memang asam lambung kita lagi naik ya. Ini udah terasa sakit. Kemudian kita lakukan penekanan seperti ini saja ya. Seperti ini saja cara penekanannya. Cukup sedikit aja, tidak perlu harus naik sampai ke atas, tidak perlu ya, sedikit aja seperti ini. Ini kita sudah merasakan sakit di saat kita melakukan penekanan di sini ya. Oke, setelah kita melakukan penekanan di sini, maka selesailah cara pemijatan asam lambung ya, asam lambung yang lagi naik. Cuma satu pesan saya, jika kita mempunyai asam lambung, hindarilah bergadang malam atau tidur terlalu larut malam ya. Hindari tidur terlalu malam. Usahakan di paling malam kita tidur jam 11 malam ya, atau jam 10 malam usahakan tidur malam ya. Jangan sampai di atas jam 11 ya. Dan satu lagi, jika kita lagi mengalami asam lambung, itu jagalah pola makan ya. Pola makan itu maksud saya makan kita itu teratur, terus porsi makan kita stabil ya, jangan naik turun. Karena jika kita mengadakan penyembuhan atau pemijatan di bagian asam lambung, titik asam lambung, jika pola makan kita tidak kita perhatikan, porsi naik turun, kemudian pola makan juga tidak teratur, jam makan kita tidak teratur, itu tidak bisa membantu ya, dan tidak akan membantu untuk penyembuhan asam lambung ya. Mungkin asam lambung tidak akan pernah sembuh ya. Andai kata sembuh nanti untuk beberapa saat, kemudian akan kembali lagi ya. Jadi asam lambung ini sangat berbahaya sebenarnya sih, karena sifatnya hampir sama dengan angin duduk ya, bisa membahayakan kehidupan manusia atau kehidupan kita jika kita merasakan penderitaan asam lambung, angin duduk ya. Itu karena di antara angin duduk dan asam lambung itu kakak beradik atau abang beradik ya. Jadi hindarilah pantangan-pantangan yang harus kita hindarin jika kita ingin sembuh dari penyakit tersebut. Oke, jika kita melakukan pemijatan dan agar proses pengobatan itu lebih cepat, maka kita bisa melakukan
di saat malam hari kita bisa melakukan memakan biji nangka ya, biji nangka yang sudah masak itu kita rebus kita makan ya, untuk cemilan maksudnya ya, biji nangka tersebut untuk cemilan itu bisa membantu untuk menyembuhkan asam lambung. Tapi dengan catatan jangan coba-coba memakan dagingnya ya, atau memakan isinya ya. Karena isinya itu juga malah untuk kebalikannya, bukan untuk membantu penyembuhan, justru untuk menjadikan asam lambung bertambah parah ya. Oke, semoga ini bermanfaat buat para penonton ya. Dan satu lagi saya lupa, cara pemijatnya bisa kita lakukan 1 hari 2 kali ya, pagi dan malam. Dan di saat kita melakukan pemijatan hindari perut kosong. Intinya jangan setelah makan kita melakukan pemijatan untuk asam lambung ya, itu juga sangat berbahaya ya. Oke, buat yang belum subscribe, saya mohon bantuannya tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah video ini agar saya bisa lebih baik ke depannya untuk berbagi tips bagaimana caranya menyembuhkan penyakit apapun yang ada di tubuh kita tanpa bantuan orang lain. Kita sendiri mampu mengerjakannya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua para penonton diberikan kesehatan, keselamatan, murah rezeki, umur panjang dan sukses dalam segala urusan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.